Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah. Jumpa lagi dengan saya di channel Om Ipul. Sudah lama ya, kita tidak membahas tentang perkembangan pondok pesantren Al-Zaitun atau Ma'had Al-Zaitun yang sangat kontroversi. Alhamdulillah perkembangannya cukup bagus sampai pemerintah Provinsi Jawa Barat turun tangan. Di sini pada kesempatan ini kita akan coba membahas tentang tugas fungsi kepala daerah dalam rangka kerukunan pemeliharaan kerukunan umat beragama. Bahwa pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah garing wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah. Jadi sebenarnya untuk menangani kontroversi pondok pesantren Al-Zaitun cukup menggunakan dengan regulasi yang ini gitu. Tapi nggak apa-apalah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dalam peraturan bersama Menak dan Mendagri ini sangat jelas dituangkan dan tertera pasal demi pasal tugas fungsi kepala daerah dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat beragama di Indonesia gitu. Mulai berjenjang, mulai dari tingkat paling bawah kepala desa atau lurah, dari camat, dari bupati, gubernur hingga ke pemerintahan pusat. Baik, lantas apa saja pokok-pokok dalam peraturan bersama ini yang dituangkan? Yang pertama adalah kaitan dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama. Yang kedua terkait dengan pembentukan forum kerukunan umat beragama. Dan yang ketiga adalah tentang pendirian rumah ibadah. Biasanya yang ketiga ini yang paling banyak bermasalah ya. Baik, kita coba bahas sedikit. Karena apa sih yang dimaksud dengan kerukunan umat beragama? Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini tertuang dalam bab pertama ketentuan umum pasal pertama. Kemudian terkait dengan pemeliharaan kerukunan beragama ini adalah pelaksananya berjenjang, mulai dari tingkat yang paling bawah adalah kepala desa, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur sampai dengan ke tingkat pusat. Apa yang sudah dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, maka Pak Ridwan Kamil sudah sangatlah tepat ya. Jadi beliau tidak tergesa-gesa dalam memutuskan kontroversi pondok pesantren Al-Zaitun ini. Beliau mengumpulkan para alim ulama, dalam hal ini biasanya yang berkumpul ada Forkopimda ya, forum komunikasi pimpinan daerah. Jadi mengundang seluruh unsur ormas keagamaan yang bernaung di bawah MUI ya. MUI di sini bukan hanya memberikan sifatnya rekomendasi berdasarkan hasil kajian, hasil penelitian, hasil investigasi. Jadi kalaupun keluar fatwa oleh MUI itu hanya bersifat rekomendasi kepada pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten kota ataupun provinsi. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil ini sudah sangat tepat ya, terutama apalagi saat ini Al-Zaitun demo untuk pembubaran Al-Zaitun sudah makin
marak ya, karena kontroversi Al Zaitun ini membuat marah umat, membuat marah umat Islam karena diduga di dalamnya terjadi beberapa permasalahan. Demikian. Nah, coba saya bacakan saja ya agar tidak ada salah dalam penyampaian pasal per pasalnya. Pada bab kedua, tugas kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan beragama adalah pasal 2, pemeliharaan kerukunan beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintah daerah dan pemerintah adalah hal ini adalah pemerintah pusat. Nah, jadi ini merupakan tanggung jawab bersama. Jadi jangan salahkan juga ormas Islam keagamaan, ormas keagamaan apabila mereka bergerak mengeluarkan pendapat dan menyatakan pendapat gitu ya, sampai di mana-mana terjadi demo gitu kan. Jadi karena memang ini merupakan tanggung jawab bersama, ini sebagai bukti kepedulian ormas keagamaan dan masyarakat terhadap agamanya. Hal ini bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Nah, pada pasal ketiga tertulis bahwa pemeliharaan kerukunan beragama di provinsi menjadi tugas dan kewajiban gubernur. Ya, pelaksanaan tugas kewajiban gubernur ini gitu kan dibantu oleh kepala kantor Departemen Agama provinsi gitu kan. Nah, selanjutnya sama seperti itu sampai dengan ke tingkat kabupaten kota bekerja sama dengan Kementerian Agama gitu kan. Sama halnya dengan di tingkat kecamatan dan di tingkat desa, karena MUI itu sudah ada di tingkat desa, MUI sudah ada di tingkat kecamatan, MUI sudah ada di tingkat kabupaten ya. Apalagi mereka ini memang tonggak terakhir penegakan syariat Islam. Jadi di MUI itu bukan hanya terdiri dari satu lembaga keagamaan saja seperti Persis, Muhammadiyah, tapi MUI ada merupakan wadah pada alim ulama. Jadi MUI dalam menyatakan pendapat, mengeluarkan rekomendasi, mengeluarkan fatwa tidak sembarangan ya. Jadi MUI mengeluarkan pendapat, mengeluarkan rekomendasi dan berdasarkan hasil kajian yang secara menyeluruh. Jadi tidak serta-merta menyatakan segala sesuatunya ini sesat, menyesatkan ini boleh, ini tidak, ini haram, ini tidak, seperti itu ya. Jadi memang hal yang sangat disayangkan kenapa permasalahan ini sampai naik ke tingkat provinsi ya. Dalam hal ini Provinsi Jawa Barat. Kenapa tidak bisa diredam di tingkat Kabupaten Indramayu gitu kan ya. Nah, ini nanti akan saya bahas kronologisnya mungkin di video yang selanjutnya ya. Karena saya coba meneliti ya, mohon maaf ini hanya baru praduga ya. Kenapa kok telat pemerintah Kabupaten Indramayu menangani kontroversi Al Zaitun ini ya, seperti itu. Nantilah untuk selanjutnya kita coba simak bagaimana laporan Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil kepada Menko Polhukam Bapak Mahfud MD hasil dari kajian dan rekomendasi yang dikeluarkan berdasarkan hasil rapat di tingkat Provinsi Jawa Barat. Terima kasih Pak Menko, rekan-rekan media. Hari ini saya hadir memenuhi undangan Pak Menko Polhukam terkait situasi Al Zaitun yang tentu menjadi perhatian publik di nasional. Pada dasarnya kami melaporkan progres dari tim investigasi yang kami bentuk sebagai gubernur yang melakukan investigasi dua arah, melakukan wawancara langsung kepada yang bersangkutan dan tim dari Al Zaitun dan juga melakukan penggalian data lapangan terkait apa-apa yang menyertai permasalahan ini. Kemudian sudah disampaikan rekomendasi-rekomendasi yang tentu berdampak pada aspek hukum, aspek administrasi dan aspek keamanan sosial di wilayah Indramayu di Jawa Barat. Nah, dengan selesainya penyampaian laporan, insya Allah dari Pak Menko akan menindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memfollow up rekomendasi dari tim lapangan di Jawa Barat. Insya Allah arahnya sesuai dengan harapan masyarakat, tapi tentu dengan kehati-hatian karena menyangkut aspek hukum, administrasi dan juga sumber daya manusia, anak-anak bangsa yang sedang belajar di sana yang tentunya harus kita pikirkan solusi-solusi yang terbaik
terhadap situasi ini. Jadi intinya saya datang ke sini melapor, laporannya sudah diterima. Setelahnya Pak Menko akan menindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saya kira itu, terima kasih. Alhamdulillah, cakep. Rekomendasi yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Haji Ridwan Kamil, insya Allah ini sudah mengakomodir seluruh keinginan masyarakat dan aspirasi dari masyarakat Jawa Barat pada khususnya dan Indonesia pada umumnya, karena ini sudah menjadi kontroversi nasional di tingkat nasional. Jadi rekomendasinya cakep, bisa bilang cakep, berdasarkan peraturan pemerintah ya, berdasarkan peraturan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah Jawa Barat tidak sembarangan dan penuh kehati-hatian dalam memberikan rekomendasi kepada Menko Polhukam. Jadi sangat jelas terindikasi 3 masalah. Pertama, adanya masalah hukum administrasi, yang kedua adalah masalah pidana, dan yang ketiga adalah masalah sumber daya. Nah, jadi ada 3 hal yang disampaikan oleh Bapak Menteri hebat Pak Gubernur Jawa Barat ini kepada Menko Polhukam, yaitu adalah hukum administrasi, hukum pidana, dan kaitan dengan sumber daya manusia ya, yaitu santri-santri yang memang sedang mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Al Zaitun harus seperti apa dan bagaimana ya. Ini cakep. Nah, bagaimana selanjutnya tanggapan dari Bapak Menteri Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD? Mari kita saksikan bersama. Itulah laporan dari Bapak Ridwan Kamil, Kang Emil, tentang apa yang sudah diinvestigasi, dipelajari dan didalami di lapangan, lalu dilaporkan kepada kami tadi. Akan ada 3 langkah. Pertama, semua laporan baik yang masuk langsung ke Kemenko Polhukam maupun yang disimpulkan oleh timnya Kang Emil di Jawa Barat, ada dugaan kuat telah terjadinya 3 masalah. Pertama, terjadinya tindak pidana ya. Ada beberapa hal tindak pidana, laporan masuk ke Menko Polhukam dan kesimpulan-kesimpulan dari berbagai penelitian nanti akan, dan juga ada laporan resmi yang akan disampaikan ke Polri. Nah, Polri akan menangani tindak pidananya. Pasal-pasal apa, pasal-pasal apa yang nanti akan menjadi dasar untuk melanjutkan proses pidana nanti akan diumumkan pada waktunya. Tapi Polri akan mengambil tindakan karena dari semua pintu yang masuk laporan pelanggaran pidananya, dugaannya sudah sangat jelas dan unsur-unsurnya sudah diidentifikasi. Tinggal diklarifikasi nanti di dalam pemanggilan atau pemeriksaan. Kemudian yang kedua, tindakan yang kedua adalah pemberian sanksi penataan administrasi kepada pondok pesantren, kepada YPI, Yayasan Pendidikan Islam, yang mempunyai kaki pesantren dan kaki lembaga pendidikan secara berjenjang sampai tingkat perguruan tinggi. Nah, ini akan dilakukan tindakan hukum administrasi. Jadi menurut Menko Polhukam akan ada 3 tindakan. Ya, jadi berdasarkan laporan dari Gubernur Jawa Barat dan juga laporan langsung kepada Kementerian Polhukam, terindikasi kuat terjadi 3 pelanggaran. Yang pertama adalah adanya tindak pidana ya. Jadi sudah sangat banyak laporan dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan, masukan, bahkan yang mungkin langsung masuk ke Kemenko Polhukam terkait dengan tindakan pidana ini, gitu kan. Contoh mungkin ini ada video ya yang terkait dengan tindakan pidana ya, silakan mungkin bisa menilai sendiri ya. Jadi insya Allah apa yang disampaikan oleh para pejabat ini mulai dari
Pak Gubernur Jawa Barat dan Menko Polhukam sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat ya, aspirasi para alim ulama, aspirasi umat Islam untuk menangani masalah Az-Zaitun ini ya. Harus bijak dan penuh dengan kehati-hatian, jangan sampai tergesa-gesa dalam menangani Az-Zaitun ini, karena Panji Gumilang ini bukan orang sembarangan. Beliau adalah tamatan Gontor, dia juga tamatan dari YIN ya. UIN sekarang, dulu namanya YIN. Jadi sebenarnya Panji Gumilang orang pintar ya, cuman pintarnya keblinger ya. Jadi Panji Gumilang pintar keblinger ya. Biasanya orang kayak gini adalah punya motifnya biasanya motif ekonomi. Nanti ya akan ada bahasan tentang mengapa Panji Gumilang seperti ini. Biasanya yang seperti ini adalah punya motif ekonomi ya gitu. Nah, ini ada contoh video pengakuan seorang ibu yang mendapatkan pelecehan seksual dari Panji Gumilang ya. Kita saksikan. Jawab, saya di sini minta keadilan. Saya minta keadilan kepada khususnya Polisi Polda, Pak Kapolda, dan Pak Kapolri atas penzoliman yang sudah saya terima dari pimpinan pesantren selama saya kerja di sana. Itu. Anda bekerja di sana sebagai apa, Mbak? Saya di sana sebagai petugas penanggung jawab perekonomian. Berapa lama sudah bekerja di sana? Saya dari 2016 sampai 2020 bulan Oktober. Mbak Kate, tadi keterangan dari pihak kepolisian, kasus ini atau pencabulan ini sudah Anda rasakan dari tahun 2018 sampai dengan 2020 begitu. Namun laporan baru masuk di Februari 2021. Apa yang akhirnya membulatkan tekad Anda untuk melakukan pelaporan ke pihak kepolisian? Namun walaupun dapat dikatakan durasi tahunnya ini cukup jauh begitu, iya, Mbak Kate. Di sini masalahnya kita di sana harus benar-benar taat dengan peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh Panji. Peraturan yang dibuat oleh pimpinan pesantren. Si peraturannya, tersebut. Mbak Kate? Peraturannya yaitu untuk saya sendiri, saya itu tidak boleh libur dan cuti. Dan dengan pengawasan yang ketat. Saya boleh keluar pesantren jika dapat tanda tangan atau izin pimpinan pesantren tersebut. Ada bentuk ancaman atau mungkin kekerasan bila mana memang Anda melanggar hal tersebut? Saya merasa ditekan, diintimidasi, diancam, dan diminta untuk saya itu melayani sesuai dengan apa yang diinginkan Panji. Bahasanya samina wa atona. 2018 sampai dengan 2020. Artinya sepanjang periode tersebut, mohon maaf, tidak perlu spesifik mungkin, berapa kali Anda mendapatkan kekerasan seksual tersebut atau pelecehan seksual? Tahap awal seminggu bisa 3 kali. Kemudian berlanjut 5 hari sekali, dan kemudian 1 minggu sekali. Dan terakhir bulan Agustus awal 2020 saya masih harus melayani Panji Gumilang. Ya. Astagfirullahaladzim. Ternyata kelakuan Panji Gumilang ini seperti ini. Aduh, tidak disangka ya. Saya yakin video ini asli ya, bukan hoax ya, bukan hoax. Apalagi saya mendapatkan beberapa berita dan informasi bahwa Panji Gumilang pernah juga ditahan di kepolisian ya, terkait dengan masalah administrasi ya. Jadi itu tadi pengakuan dari salah seorang ibu ya,
terkait dengan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Panji Gumilang terhadapnya. Ya, mudah-mudahan ini bisa masuk ke ranah pidana ya. Saya juga tidak mengerti masalah hukum pidana dan perdata. Ya, tapi itu sudah sangat jelas dugaannya. Bukti bukti sudah saya sangat kuat ya, dan ini sudah terjadi bertahun-tahun gitu kan. Bahkan sudah dilaporkan juga ke kepolisian gitu ya. Kemudian pertanyaannya kenapa kok baru sekarang mencuatnya gitu kan. Nah, selanjutnya bagaimana tanggapan Pak Menko Polhukam? Tadi yang pertama adalah tindakan yang akan diambil adalah tindakan hukum pidana. Selanjutnya bagaimana kita coba saksikan video berikut ini. Pertama tadi tindakan hukum pidana. Yang kedua ini tindakan hukum administrasi terhadap Yayasan Pendidikan Islam yang mengelola pesantren Al-Zaitun dan sekolah-sekolah madrasah yang dikelola oleh Kementerian Agama. Nah, tindakan administrasi ini dengan tetap menekankan pada pentingnya memberi perlindungan terhadap hak para santri dan murid yang belajar di sana. Seumpama dilakukan tindakan hukum, kita akan menyiapkan dulu langkah-langkah agar mereka yang mempunyai hak konstitusional untuk belajar itu tetap berjalan, tetapi pembenahan dan penataan serta pelurusan secara hukum atas penyelenggaraan YPI itu akan kita segera lakukan. Ya, tindakan hukum administrasinya. Ya, tindakan hukum yang kedua yaitu ada kaitan dengan tindakan hukum administrasi. Rupanya banyak masukan juga banyak laporan terkait dengan hukum administrasi di kepengurusan pondok pesantren ini ya. Apakah benar telah terjadi tindakan hukum administrasi? Mungkin video ini bisa mewakili dan menjawab ya. Benar tidaknya terjadi tindakan hukum administrasi yang akan diambil langkah oleh Kemenpolhukam ya. Setelah saya dari 2005, kemudian saya tahun 2010 itu direkayasa, diadakanlah rapat badan pembina. Seolah-olah saya hadir di situ, seolah-olah saya menyatakan pengunduran diri dan tanda tangan saya dipalsukan. Jadi saya nggak ikut rapat, nggak pernah menyatakan pengunduran diri, sehingga hasilnya itu saya laporkan ke Mabes Polri kan pada waktu itu. Ada tindak lanjutnya? Iya ada, kan Panji Gumilang pernah di penjara, kena pidana kan 2014-2015. Panji Gumilang kena 10 bulan, Abdul Halim kena 18 bulan. Tapi kan sekarang Ponpes Al-Zaitun sudah begitu besar, Mbak Imam. Bentuk perlawanannya seperti apa lagi? Karena sudah merambah, sudah ratusan ribu jemaah yang jadi santri pula di sana. Yang masukkan perlawanan itu gimana? Perlawanan ya kalau memang Anda tidak sepaham dengan seluruh ajarannya, paling tidak kan ada emosional, ada kedekatan juga sebagai pendiri Ponpes Al-Zaitun. Kalau saya kan lebih fokus kepada masalah yayasan. Karena pada waktu itu pengacara saya setelah pidana putus, masuk kepada perdata, Panji Gumilang belum inkrah sudah digugat. Akhirnya kan di hasil di pengadilan itu NO. Akhirnya diteruskan sampai Mahkamah Agung. Ternyata saya gugatan itu belum memenuhi syarat gitu. Gitu. Oke, saya mau ke. Ya, ternyata benar. Jadi memang telah terjadi pelanggaran administrasi bertahun-tahun yang lalu ya, yaitu berdasarkan laporan dan pengurangan dari Bapak Imam Supriyanto yang merupakan pengurus dan pendiri daripada Yayasan Pendidikan Islam, yaitu yang menaungi pondok pesantren atau Ma'had Az-Zaitun ini ya. Jadi beliau dikeluarkan begitu saja gitu kan dari kepengurusan pondok pesantren Az-Zaitun ini. Masya Allah, astagfirullahaladzim, gini ternyata kelakuan Panji Gumilang ini ya saudara ya. Yuk, sekarang kita coba cek apa tindakan yang ketiga yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk menangani Az-Zaitun ini. Pidananya akan segera diproses. Kemudian tindakan yang ketiga ini menjadi tugas lagi Kang Emil sebagai gubernur bersama Kabinda, Polda, Kesbang, TNI dan sebagainya lah.
di Jawa Barat, yaitu menjaga kondusivitas, ketertiban sosial dan keamanan. Nah, kita pasrahkan yang di lapangan, tolong dikoordinasikan dengan seluruh aparat. Kalau perlu koordinasi dengan pusat dalam hal-hal tertentu, kita buka jalur dengan Pak Gubernur gitu untuk mendata itu. Jadi 3 tindakan ya: pidana, administrasi, dan sosial keamanan, tertib sosial dan keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari Ormas Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten atau disingkat dengan BPPKB. Hidup BPKB! Hidup BPKB! Hidup BPKB! Datanglah kami ke sini akan membantu saudara-saudara kami yang Muslim yang berada di daerah Indramayu. Datangnya kami ke sini bukan tanpa alasan, karena kami sudah melihat seorang figur Panji Gumilang yang seorang tokoh katanya, tetapi dia sudah berani melecehkan Islam. Panji Gumilang sudah berani melecehkan Islam, sudah menghina Islam. Pertanyaannya, masa kita sebagai mayoritas negeri ini akan diam? Kita tidak akan pernah diam dengan celotehan Panji Gumilang. Maka BPPK Banten hadir pada saat ini. Kami bersama pasukan dari Banten yang jauh dari sana bergerak menuju ke sini membantu teman-teman kami dari lembaga, dari ormas-ormas yang ada di Indramayu ini. Kami bersatu padu dan niat yang sama, niat yang satu untuk mengadili Panji Gumilang. Tolong, kalau kami memang dipersulit untuk masuk ke sana, sampaikan kepada antek-antek Panji Gumilang bahwa kami selaku BPPK Banten yang mayoritas Muslim tidak terima, dan kami bermohon agar secepatnya pemerintah jangan membiarkan harus mencabut izin Yayasan Al Zaitun. Jangan biarkan kami diadu domba, Bapak-bapak. Kami berharap Departemen Agama harus sigap. Departemen Agama harus mengambil tindakan cepat untuk mencabut izin Yayasan Panji Gumilang yang notabene meresahkan bangsa ini. Jelas-jelas meresahkan bangsa ini. Oleh karenanya BPPKB akan hadir. Kami siap selamanya akan hadir di sini kalau keinginan kami belum direalisasi. Itu saja. Insya Allah nanti selanjutnya akan hadir dari organisasi dari Gibas. Maka dari Gibas silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari Gibas, maka untuk naik. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Kapolres dan aparatur sipil negaranya dan para aparat penegak hukumnya. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan satu kata. Satu waktu kita hadir ke sini, dikira orang Indramayu tidak punya jaringan yang besar. Dikira orang Indramayu, orang Pantura tidak bisa hadir ke sini lagi. Bukan itu. Kemarin kau bilang 60 pasang kaki. Hari ini Anda pengecut. Anda bilang kita pecundang, tapi Anda memasang herder 50 untuk menjemput kami. Siapa yang pecundang, kawan-kawan? Takbir! Siapa yang pecundang? Tangkap, adili, cabut izinnya. Bunuh aja, bunuh! Yang kedua, bangunan galangan kapal sudah diblok, sudah dicabut izinnya. Artinya ada tindakan kesewenang-wenangan di dalam sistem yang mereka lakukan di dalam ini. Allahu Akbar, takbir. Kalau hari ini pemerintah tidak turun tangan, maka apa artinya negara untuk kita kali ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari Gibas. Ya, dipersilakan waktunya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat yang melawan ketidakadilan. Yang saya hormati Bapak Kapolres, Bapak Fahri. Tadi saya mendengar himbauan bahwa kawan-kawan masa aksi ini kalau bisa tidak harus ada di depan pintu gerbang. Mohon izin Pak Kapolres beserta jajarannya, kalau memungkinkan, biarkan Panji Gumilang yang datang menghadap kami. Kalau kami tidak boleh ke sana, Panji Gumilang yang menghadap ke sini. Jadi adil, bukan kita yang nyamper, tapi dia yang nyamper kita. Itu yang pertama. Tidak lupa yang saya hormati Ketua Resort Bapak Haji Arifin. Alhamdulillah di tengah-tengah kita juga sudah datang Pak Ketum yang jauh-jauh datang dari Subang. Alhamdulillah beliau merespon. Bahkan kalau apa yang menjadi tuntutan kita hari ini tidak diindahkan atau tidak direspon oleh Panji Gumilang, maka kita akan datang sejabar khusus Gibah. Se-Jawa Barat kita akan datang dan akan aksi lebih besar dari ini. Jadi intinya, tolong yang terhormat Syekh Panji Gumilang, katanya kawan-kawan menyenangkan hati orang lain itu ibadah. Yang katanya Syekh Panji Gumilang, kalau Anda sudah mempunyai predikat Syekh, tolong jaga ucapan, perkataan dan perbuatan Anda, sifat dan perilaku Anda. Jangan pernah tantang, sekali lagi jangan pernah menantang rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Indramayu. Betul apa yang dikatakan kawan saya tadi, bahwa akses kita wong Indramayu akeh bature aja jalan Indramayu nih baik. Banyak kawan-kawan kita yang menyebar seluruh Indonesia ini, dan semua simpati dengan apa yang dilakukan kawan-kawan kita saat ini. Karena satu tuntutan kita adalah bubarkan Al Zaitun dan tangkap Panji Gumilang. Tidak ada tuntutan politis di sini. Tidak ada tuntutan politis. Tidak ada tuntutan yang lain. Tentunya bapak-bapak tahu kenapa masyarakat atau masa aksi yang hari ini hadir meminta ditangkap. Banyak persoalan yang menyinggung hati rakyat Indonesia, khususnya masyarakat yang beragama Islam. Betul kawan-kawan? Itulah kenapa kami datang hari ini menuntut keadilan. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan permintaan kami ini diindahkan. Yang terhormat Bapak Kapolres, Pak Fahri, mudah-mudahan beliau Pak Panji Gumilang bersedia untuk datang. Katanya beliau tidak takut. Katanya beliau punya empat di Gunung Sewu lah, gunung apalah. Coba buktikan, hadapi kami, dialog dengan kami, komunikasi dengan kami, jelaskan, tabayun dengan kami. Nah, tindakan yang selanjutnya atau tindakan yang terakhir adalah tindakan bagaimana menjaga ketertiban umum, yaitu sosial keamanan, karena sudah merebak demo di mana-mana ya. Jadi kepada masyarakat ya mungkin ya saya hanya turut apa ya namanya gitu, bisa menghimbau lah, sama-sama menghimbau, karena ini sudah ditangani oleh pemerintah. Kemarin dari semua unsur masyarakat, ormas Islam telah menyampaikan aspirasinya melalui demo beberapa kali ya, gitu kan. Jadi kita tunggulah tindakan yang akan diambil oleh pemerintah Republik Indonesia. Ya, kepada siapa lagi kita akan coba meminta bantuan ya. Bahkan jelas-jelas dalam Islam katanya atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Kita harus taat kepada aturan Allah, atiullah, kemudian atiur rasul, kepada aturan dari Rasul, dan wa ulil amri. Ulil amri adalah siapa? Yaitu pemerintah.
ya. Jadi kita coba percayakan saja kepada pemerintah bagaimana penanganan terhadap pondok pesantren Al Zaitun ini ya, untuk ya rekan-rekan saudaraku seiman gitu kan. Tahan dulu lah kalau mau demo ya, tahan dulu, jangan sampai terjadi tindakan-tindakan yang tidak diinginkan akhirnya merugikan pada kita semua ya, karena pemerintah sudah berniat baik ingin menyelesaikan masalah ini dengan arif dan bijak berdasarkan regulasi yang berlaku di negara kita ya. Cukuplah kemarin demo ya gitu kan, dari BPPKB Banten telah menyampaikan, dari Gibas, bahkan dari Indramayu sendiri ya, warga masyarakat muslim yang di Indramayu sudah berdemo menyampaikan aspirasinya. Insya Allah semua aspirasinya sudah terakomodir oleh pemerintah Jawa Barat yang sudah masuk laporan kepada Menko Polhukam yang dengan segera nanti akan segera ditangani permasalahan ini. Jadi tidak sampai melebar ya. Mudah-mudahan ini merupakan jalan yang terbaik gitu kan, bagaimana menangani kontroversi pondok pesantren Al Zaitun. Pesantrennya tidak salah, ini hanya ada oknum ya, diantaranya Panji Gumilang dan antek-anteknya gitu ya. Nanti dalam video yang lain kita coba bahas mengenai keterkaitannya dengan NII, mengapa penanganannya lambat ya, kita coba kumpulkan data-datanya dulu ya. Insya Allah kita berharap mudah-mudahan ini menjadi solusi bagi kita semua. Jadi turun tangannya pemerintah merupakan bukti dari kepedulian pemerintah terhadap umat muslim ya, dan ini sebagaimana tertuang dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah ya. Jadi seperti itu. Jadi ini sudah sesuai dengan aturannya, walaupun menurut saya pribadi memang sangat lambat ya. Seharusnya ketika terdengar di tingkat kabupaten segera tangani, karena ada tugas kepala daerah ya. Tugas kepala daerah dalamnya adalah Bupati Indramayu, seperti itu ya. Baik, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.